Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ilham Haji Ramadan. Aku dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Sekarang, aku adalah peserta dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024 dan aku NIM 2022 0530361. Oke, sekarang aku akan membahas tentang analisis naratif. Oke, sebelumnya kita yuk bareng-bareng kulik kira-kira definisi dari naratif itu apa sih? Jadi gini, menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode penelitian ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitas sehari-hari. Nah, di naratif atau narasi ini itu juga ada loh unsur-unsurnya. Kira-kira apa aja sih? Penasaran kan? Yuk, ini kita bahas bareng-bareng. Nah, kita bagi ada 3 unsurnya nih, yaitu awal, tengah, dan akhir. Awal itu apa sih? Awal adalah bagian awal yang memperkenalkan tokoh-tokoh serta tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam suatu naratif atau narasi tadi. Yang tengah itu adalah bagian tengah adalah perkembangan lebih lanjut konflik awal sampai ke puncak konflik yaitu klimaks. Yang terakhir maksudnya, yaitu bagian akhir ditandai dengan penyelesaian konflik atau resolusi seperti itu. Oke, setelah kita bahas tentang unsur-unsurnya, kita juga harus bahas dong macam-macam dari analisis naratif itu apa. Yang pertama itu menurut Baston dan Stanford, narasi terdiri atas 4 macam model. Bukan yang pertama nih, ini berarti ini menurut beliau, menurut Baston dan Stanford, narasi terbagi menjadi 4 macam model. Yang pertama, narasi menurut Zeftan Todorov, yang yaitu suatu cerita yang memiliki alur awal, tengah, dan juga akhir. Yang kedua, model kedua, narasi menurut Vladimir Prop, yaitu cerita yang pasti memiliki karakter tokoh. Yang ketiga, narasi menurut Levi Strauss, yaitu suatu cerita yang memiliki sifat-sifat berlawanan kayak baik buruk, hitam putih, habis apa? Nakal baik, gitu-gitu. Habis itu narasi menurut Joseph Campbell, hubungan membahas narasi dengan mitos. Jadi kayak dihubungkan narasi dengan mitos. Mitos itu kayak hal-hal yang belum jelas kebenarannya, kayak gitu. Itu tadi macam-macam analisis naratif. Nah, setelah kita tadi unsur, definisi, macam-macam, kita penasaran gak sih sebenarnya analisis naratif ini tuh manfaatnya apa? Jadi manfaatnya itu yang pertama biasanya digunakan untuk analisis film atau novel. Karena kita tahu sendiri film itu kan panjang, perlu kita narasikan. Begitu pun novel itu beratus-ratus halaman. Selanjutnya manfaatnya itu alur cerita yang mengalir dari awal sampai akhir. Manfaatnya itu kalau dengar dengan analisis naratif itu kayak kita tuh bisa runtut gitu loh alurnya dari awal sampai akhir seperti itu. Yang ketiga, semiotika menganalisis tanda naratif, menganalisis tanda juga tapi juga alur cerita. Jadi kalau teman-teman udah lihat video aku yang tentang semiotika yang bahas tentang tanda, naratif itu sebenarnya itu juga bahas tanda tapi juga plus alur ceritanya. Jadi kayak bisa lebih jelas gitu. Gambarannya gini deh, intinya analisis naratif itu biasanya itu selalu ada penggambaran tokoh karena ada alur dan biasanya ada tokoh. Kayak tokoh yang dimaksud gimana sih? Biasanya kalau yang kita sering temu dalam film atau apa gitu ya, misal tokoh baik gitu tuh selalu dia itu yang jangan tokoh baik deh. Misalkan ya tokoh baik, misalkan dia adalah sosok yang lemah, nggak punya kekuatan gitu, sedangkan yang jahat itu kayak berani, pede, suka ngebully gitu-gitulah. Intinya gitu. Jadi analisis narasi ini tuh yang menjelaskan alur dari awal sampai akhir gitu, seperti itu. Mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa aku kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dari aku Ilham. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.